Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Tangerang terus memperkuat jaringan guna menggencarkan nama Mat Romli yang maju pada Pilkada 2024 mendatang, khususnya bagi kalangan generasi muda. Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, Muhammad Amut mengatakan pihaknya telah membentuk kelompok untuk generasi milenial dan Gen Z memberikan dukungan kepada mantan Bupati Tangerang tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Tangerang, Gilbert Semsandro. Silakan rekan Gilbert. Ya, Mei, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Tangerang terus bekerja melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di Kabupaten Tangerang menjelang perhelatan pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada November 2024 mendatang, di mana Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, Muhammad Ahmad, mengatakan bahwasanya target mereka saat ini, salah satu target masyarakat yang ditarget mereka saat ini adalah kelompok ataupun kalangan pemilih pemula, di mana disebutkan memang KPU menyebut pada penyelenggaraan pemilu 2024 lalu jumlah pemilih pemula di Indonesia cukup tinggi dibandingkan pemilih tetap. Oleh karena itu, kalangan milenial dan juga generasi atau Gen Z menjadi target sasaran utama dari DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang untuk melakukan sosialisasi terkait dengan penokohan ataupun rekomendasi majunya Mat Romli menjadi kepala daerah atau Bupati Tangerang periode 2024-2029. Kelompok atau organisasi, oleh karena itu pihak DPD Golkar pun telah membentuk sejumlah kelompok untuk menampung aspirasi generasi kalangan milenial dan juga Gen Z untuk memberikan dukungan kepada Mat Romli, di mana kelompok ataupun organisasi generasi muda yang bergerak menjadi sayap bagi Mat Romli untuk turun langsung ke masyarakat itu terdiri dari sejumlah kriteria, di mana seperti diantaranya adalah Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia atau AMPI, Jaringan Anak Muda Matrom ya atau JAM-MR, hingga Barisan Ombi Bersatu. Jaringan dibentuknya organisasi tersebut untuk melakukan penjaringan ya, punya terstruktur hingga ke tingkat desa untuk dilakukan untuk melakukan sosialisasi yang langsung menyentuh masyarakat untuk mengenalkan langsung gagasan ataupun sosok dari Mat Romli sendiri. Menurut Amut, kekuatan Mat Romli di masyarakat akan terus dilakukan bersama internal Partai Golkar ataupun dengan partai lain melalui koalisi, di mana memang Partai Golkar sendiri telah mendaftarkan Mat Romli ke sejumlah tiga partai politik di Kabupaten Tangerang, yakni Partai Demokrat, Demokrasi Indonesia atau Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Demokrat hingga Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara untuk pendamping dari Mat Romli sendiri yang nantinya akan mendampingi Mat Romli pada perhelatan pemilihan kepala daerah, DPD Partai Golkar menyerahkan penuh keputusan pemutusan ataupun keputusan rekomendasi wakil Bupati 2024-2029 kepada Mat Romli, di mana seluruh syarat ataupun kriteria telah ditetapkan dan Mat Romli yang akan menentukan. Demikian Mila Fahri sampaikan. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, Pak Haji Mat Romli ini adalah saat ini ya salah satu tokoh sentral di Kabupaten Tangerang ya. Beliau memiliki atau latar belakang sebagai pengusaha sukses di Tangerang. Kemudian beliau juga di tahun 2009 itu mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih dengan suara tertinggi. Lalu di 2014 juga terpilih kembali di periode kedua, bahkan diangkat menjadi ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Lalu dalam perjalanan di tengah perjalanan beliau sebagai ketua DPRD diminta menjadi wakil Bupati Tangerang oleh Pak Jaki. Nah, tentunya grafik politik Pak Haji Mat Romli ini kan sangat Terus baik meningkat. terus meningkat secara grafik, apalagi di tahun 2024 Partai Golkar menjadi pemenang pemilu. Nah, tentu ini menjadi satu keyakinan bagi kami dan menjadi sebuah kekuatan politik bagi Pak Haji Mat Romli dan kami, bahwa memang Partai Golkar sangat optimis dan kami meyakini akan
bisa mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat Kabupaten Tangerang dengan pengalaman dan prestasi yang sudah ditorehkan di dunia politik oleh Pak Haji Madromli. Pak Sekjen, mungkin sedikit mengulas, berkaca dari pemilu kemarin kan memang cukup tinggi pemilih pemula gitu untuk kalangan milenial dan juga Gen Z. Dan KPU juga kemarin menyebut bahwasanya pemilih pemula tersebut masih cukup tinggi dalam pilkada November nanti. Ini kan apa ini jadi salah satu PR tersendiri untuk Partai Golkar atau sudah menyiapkan strategi untuk mengatasi hal itu? Ya, memang kita pahami betul ya tingkat pemilih kalangan usia milenial ini cukup tinggi di Kabupaten Tangerang gitu ya. Oleh karena itu ya, kami sudah mempersiapkan wadah-wadah untuk bergerak menggalang kekuatan di Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.